Ya, selamat pagi anak-anak. Kesempatan ini kita sudah di kelas 9. Materinya tidak banyak, memang sedikit, namun hal-halnya adalah hal yang baru. Pada kali ini saya akan menerangkan pokok bahasan persamaan kuadrat. Ya. Mungkin kalian kalau di kelas 1, kelas 2 atau kelas 7, kelas 8 belum ketemu persamaan kuadrat, adanya persamaan linier. Ya. Mengapa dikatakan persamaan kuadrat? Dalam persamaan itu mengandung pangkat 2 artinya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC namanya, ya, atau disebut dengan rumus kuadratik. Pada kesempatan ini saya akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara satu dulu, yaitu memfaktorkan. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ini: ax kuadrat plus bx plus c, di mana a adalah koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c sebagai konstan atau x-nya pangkat 0. Jadi nanti ABC itu bisa dibolak-balik, ya. Tapi ada prinsip bahwa sesuatu, ya, yang menempel pada x kuadrat itu namanya a, yang menempel pada x namanya b, dan yang menempel pada yang tidak mengandung x atau x-nya pangkat 0 adalah c. Ya, jadi dalam menentukan ABC kalian tidak terpancang dari bahwa a itu mesti a. Kalau kamu dibalik bx kuadrat plus ax plus c, mana a-nya? Nah, a-nya ya b itu, ya. Lanjut. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, perhatikan sini. Ini ada bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Oh, enggak ada c-nya, berarti c-nya itu adalah 0. Kalau c-nya 0, maka dapat diselesaikan dengan cara, perhatikan, ax kuadrat plus bx sama dengan 0 itu kita faktorkan dulu, ya, bahwa ax kuadrat plus bx sama 0 kita faktorkan, bahwa kedua suku ini mempunyai variabel yang sama adalah x. Pangkat yang terpendek adalah 1, maka keluar x, kita faktorkan itu di kelas 8 sudah, ya. Maka x sama dengan itu. Nah, itu artinya bahwa x itu sama dengan 0 atau ax plus b sama dengan 0. Maka ax sama dengan min b, maka x sama dengan min b per a. Jadi kalau persamaan kuadrat itu mesti nilainya 2. Ya bisa 1 tapi 2, ya, yaitu x1 dan x2. Karena akar itu pasti ketemu hasilnya 2 nilai. Akar 4 itu berarti ada 2, ya, 2 dan min 2. Akar 9 ya berarti ketemu 3 dan min 3. Kamu akar 9 kok 3, itu salah. Itu kelas dulu SD atau kelas 1 atau kelas 8. Kalau udah kelas 9, akar 9 itu adalah 3 dan min 3. Kalau kamu nulis 3 disalahkan, karena kamu sudah sampai pada materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Berikutnya adalah yang B. Ini ada bentuk yang beda dengan yang A tadi, contohnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, untuk mencari nilai-nilai x1 dan x2 atau akar-akarnya, ya, b itu nilainya adalah m ditambah n, sedangkan c itu sama dengan m kali n. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa angka b dan angka c, ya, itu nilainya nanti angkanya harus sama, tapi harus menghasilkan b dan c. Kalau b itu adalah penjumlahan angka-angka untuk bisa ketemu b,
dan C adalah perkalian angka-angka yang ketemu C. Maka dikasih lambang M dan N, maka M dan N itu nilainya selalu sama, gitu ya. Maka kalau sudah M dan N ketemu, maka bisa ditulis sebagai X kuadrat plus BX plus C itu adalah X plus M kali X plus N. Berikutnya yang C, pemfaktoran di mana A-nya tidak satu sekarang itu. Ya, A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya tidak boleh satu. Ya. Tata pemisalan M dan N sehingga nanti M tambah N itu sama dengan B, yang satu adalah M kali N sama dengan A kali C. Sebetulnya sama dengan yang B, cuma A-nya kalau yang B kan 1. Jadi kalau A kali C, 1 kali C ya C, ya, sama ya, sebetulnya sama. Ini berikut. Nah, sekarang kita ada contoh. Tentukan penyelesaian samaan kuadrat dari 2x kuadrat min 7x sama dengan 0. Nah, ini C-nya sama dengan 0 ya. Berarti pakainya apa? Faktoran. Kita faktorkan dulu, keluarkan x, tinggal 2x min 7. Maka x sama dengan 0, 2x min 7 sama dengan 0. X1-nya 0, X2-nya adalah, ya itu satu baris lagi sebetulnya. 2x min 7 sama dengan 0 itu adalah 2x sama dengan 7, x sama dengan 7/2. Berikutnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini di mana C-nya sekarang ada, tidak 0. Nah, tadi sudah ada M dan N tadi ya. Maka kalau kita jumlahkan dari 12, tapi kalau dikalikan dari 27. Nah, angka-angka ini memang menuntut kamu harus pintar berhitung. Maka kelas SD, SMP, kelas 1, 2, kamu harus ngitungnya yang pintar. Kalau nggak pintar nanti nggak bisa berapa kali berapa yang 27, berapa tambah berapa yang 12, kamu udah bingung ya. Nah, kita coba bahwa 12 itu adalah 9 ditambah 3 ya. Kemudian yang 27 9 kali 3 ya. Angkanya harus sama itu M dan N, 9 dan 3. Oh ternyata betul, 9 tambah 3 itu 12, 9 kali 3 itu 27. Maka kita masukkan atau kita faktorkan ya untuk mengganti tadi angka 12 dan 27, yaitu X plus 9 kali X plus 3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X langsung aja X plus 9 sama dengan 0 atau X plus sama dengan 3. X sama dengan min 9, yaitu karena persamaan 9-nya pindah. X sama dengan min 3, 3-nya juga pindah. Kemudian dalam bentuk yang ketiga, yaitu dimana A-nya tidak sama dengan 1 ya. Contohnya ini 2x kuadrat plus 11x plus 12 sama dengan 0 ya. Ya kita jawab 2x kuadrat plus 11x plus 12 sama dengan 0. Kita coba kita cari nilai daripada M dan N nya ya. Nah, untuk yang B itu 11, sedangkan C itu adalah aslinya A kali C. A kali C di situ adalah 24. 24 dari 2 kali 12 ya. Coba kita cari MN nya, bahwa 11 itu adalah 8 tambah 3, 24 itu 8 kali 3. Kalau kita sudah cek kok betul, berarti angka-angka itu betul. Setelah ketemu angka penjumlahan 11 dan perkalian 24, maka berikutnya kita faktorkan. Cara memfaktorkan, perhatikan, kita buat 2 kurung dulu yang isinya adalah 2x, 2x. 2x dapat dari mana? Dari 2x kuadrat. Itu kita tulis kembar dulu, 2x, 2x. Nah, kemudian tadi MN-nya kita masukkan, yaitu plus 8 dan plus 3. Pak dibolak-balik boleh? Boleh. Ya, 2x plus 3, yang belakang 2x plus 8, boleh dibolak-balik. Kemudian dibagi 2. Ya. Mengapa dibagi 2? Nanti agar x kuadratnya menjadi 1. Nah, kita bagi 2 dulu, kemudian yang di atas itu yang bisa difaktorkan, faktorkan. Nah,
kita lihat yang bisa kita faktorkan adalah 2x plus 8. Kita faktorkan, semua kita bagi 2, 2-nya keluar, maka tinggal 2 kali x plus 4. Yang 2x plus 3 kita tidak bisa memfaktorkan per 2. Karena yang atas itu bentuknya perkalian, artinya 2 kali x plus 4 kali 2x plus 3 dibagi 2. Maka 2 dengan 2 di atas dan bawah bisa dicoret, artinya dibagi habis. Maka tinggal x plus 4 kali 2x plus 3 sama dengan 0. Nah itu maka x1 dan x2 akan ketemu, yaitu x plus 4 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 4-nya pindah menjadi min 4. Nah yang berikutnya 2x plus 3 sama dengan 0, 3-nya kita pindah menjadi min 3, x-nya 2x sama dengan min 3 per 2, maka x-nya min 3 per 2. Itu ya. Itu anak-anak ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan bisa WA ke Bapak Medi ya. Demikian, nanti kita tinggal latihan soal.